Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa utimmat taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah kita panjatkan. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan membahas seri kepemimpinan Islam, yaitu ada konsep umat, konsep ukhuwah, konsep syuro, dan konsep imamah. Nah, sekarang kita di konsep yang ketiga, yaitu konsep syuro atau musyawarah. Saudara sekalian, kata musyawarah terambil dari akar kata sya wau ro atau syuro. Pada mulanya kata ini bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kemudian berkembang maknanya sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk di dalamnya pendapat. Musyawarah dapat juga berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu. Kata ini pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya, yaitu mengeluarkan madu dari sarang lebah. Jadi kalau ada orang kemudian berkumpul melakukan permufakatan jahat, misalkan rencana mau merampok dan sebagainya, itu tidak termasuk dalam definisi musyawarah tentu saja. Madu sebagai zat yang multifungsi berasal dari lebah. Muslim yang bermusyawarah dengan demikian harus punya semangat seperti lebah, yaitu sangat berdisiplin. Jadi lebah itu sangat berdisiplin. Kita tahu di antara mereka itu ada yang bertugas sebagai induk, ada yang bertugas sebagai tentara, ada yang bertugas sebagai pengipas sarang dan sebagainya. Semua mereka berdisiplin dengan tugasnya masing-masing. Kemudian kerjasamanya sangat mengagumkan. Makanannya sari kembang, ya. Jadi hanya yang baik-baik saja. Kalau dalam bahasa manusia berarti makanannya itu harus halalan thayyibah, ya. Halal dan baik, bergizi. Dan hasilnya pun madu. Sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, ya, bagi energi tubuh dan sebagainya. Kemudian sifat dari lebah itu kalau hinggap tidak pernah merusak. Mereka mengambil sari bunga, tetapi bunganya sendiri tidak rusak, ya. Kemudian takkan mengganggu kecuali diganggu. Ya. Anak-anak kecil itu tidak akan disengat lebah, kecuali kalau lebahnya dilempar, maka lebah itu akan mengejar-ngejarnya sampai mereka berani mati ketika mempertahankan eksistensinya, ya. Kemudian bahkan sengatannya pun dapat menjadi obat, ya. Ada beberapa metode pengobatan yang bisa menggunakan sengat lebah, ya. Nabi Muhammad SAW menyamakan seorang muslim dengan lebah. Jadi sifat-sifat seorang muslim itu harus seperti lebah. Bahkan dalam Al-Quran pun kita mengenal ada surat tersendiri, yaitu surat lebah, ya. Saudara-saudara sekalian, ayat-ayat tentang musyawarah di dalam Al-Quran ada banyak, tetapi dalam kesempatan kali ini saya menyampaikan beberapa ayat saja. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 233. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in arada fisolan antarodi minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Apabila keduanya suami istri ingin menyapih anak mereka sebelum 2 tahun atas dasar kerelaan dan permusyawarahan di antara mereka, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jadi untuk menyapih anak saja
Al-Quran menyebutkan harus atas dasar musyawarah. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tertentu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, surat Ali Imran itu ditunjukkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tetapi pada hakikatnya ditujukan kepada kita juga sebagai umatnya. Kemudian di dalam surat Asy-Syura, ya, surat ke-42 ayat 38, Allah menyatakan akan memberi seorang mukmin itu dengan ganjaran yang berlipat, ya, dan kekal di sisi Allah. Adapun yang dimaksud dengan orang-orang mukmin adalah walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan mereka, melaksanakan sholat dengan sempurna, serta urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, di dalam ayat-ayat tadi kita menemukan kata-kata yang berkaitan dengan musyawarah atau syura, ya. Saudara sekalian, kemudian ada petunjuk Al-Quran yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat. Jadi petunjuk Al-Quran yang rinci, ya, yang ayatnya itu secara mendetail menjelaskan tentang sesuatu, itu lebih banyak tertuju terhadap persoalan-persoalan yang tak terjangkau nalar, yang otak kita tidak sampai ke arah sana, ya, serta tak mengalami perkembangan atau perubahan. Nah, dari sini dapat dipahami kenapa uraian Al-Quran tentang metafisika seperti informasi tentang surga dan neraka, ya, amat rinci. Karena ini merupakan soal yang tak terjangkau oleh nalar. Karena ini sesuatu yang di kemudian hari akan terjadi. Demikian juga soal mahram, ya, yaitu siapa saja yang terlarang dikawini, karena ia tak mengalami perkembangan. Seorang anak selama jiwanya normal tidak mungkin memiliki birahi terhadap orang tuanya, saudaranya, atau keluarga dekat tertentu. Demikian dengan seterusnya. Oleh karena itu, uraian tentang siapa saja yang boleh dinikahi, siapa yang tidak boleh dinikahi, ya, di dalam surat An-Nisa itu sangat rinci. Karena itu tidak ada perubahan atas itu. Nah, adapun persoalan yang dapat mengalami perkembangan dan perubahan, Al-Quran menjelaskan petunjuknya dalam bentuk global, yaitu hanya prinsip-prinsip umum saja, agar petunjuk itu dapat menampung segala perubahan dan perkembangan sosial budaya manusia. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran juga berlaku sepanjang zaman, gitu, ya. Musyawarah atau demokrasi adalah salah satu contoh dari ayat yang sifatnya global tadi. Karena itu pula petunjuk Al-Quran menyangkut hal ini amat sangat singkat dan hanya mengandung prinsip-prinsip umum. Sebagaimana dalam tiga ayat di dalam surat yang sudah dibacakan tadi, itu
umum sekali. Bahkan saudara sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan rincian tentang musyawarah ini dan tidak memberi pola tertentu seperti suksesi ya atau penggantian yang dilakukan oleh 4 khalifah beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu, berbeda-beda di antara satu dengan yang lainnya. Jadi ada yang ditunjuk, ada yang kemudian sekelompok orang berkumpul menunjuk siapa penggantinya, kemudian ada yang berdasarkan kesepakatan di antara orang banyak dan sebagainya. Berarti itu menunjukkan bahwa tidak ada pola yang khusus. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang musyawarah di dalam Al-Quran ya. Dalam ayat yang tadi sudah dibacakan, kemudian kita akan lebih bongkar lagi dalam yang lebih detail ya. Pertama, sikap-sikap yang harus diambil oleh orang-orang yang bermusyawarah. Berdasarkan surat Ali Imran ayat 159 tadi yang sudah dibacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatin minallahi linta lahum ila akhiril ayat, bahwa sifat yang pertama dari orang yang bermusyawarah itu harus sikapnya itu lemah lembut ya. Tidak boleh bertutur kata kasar dan tidak boleh sikapnya itu keras kepala. Dalam kata itu tadi ada kalimat laukun tafaddon, jika kalian keras maka akan melarikan diri dari sekitarmu. Kemudian sikap yang kedua, orang yang bermusyawarah itu harus memberi maaf ya. Tadi kalimatnya itu fa'fu anhum, memberi maaf dan juga membuka lembaran baru. Nah, maaf itu berarti menghapus. Di sini artinya menghapus luka di hati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Jadi saudara sekalian, kalau kita punya kertas putih kemudian ditulisi ya oleh pensil, maka itu ada coretan-coretan. Nah, untuk menghilangkan coretan itu buka lagi lembaran baru. Itulah contoh bagaimana permaafan itu, membuka lembaran baru sehingga coretannya itu tidak kelihatan lagi. Nah, musyawarah di sini memerlukan pihak lain ya, karena tidak sendirian tentu saja musyawarah itu ya. Sedangkan kecerahan pikiran hanya hadir bersamaan dengan sirnanya kekeruhan hati. Jadi kenapa tadi kita harus memaafkan? Karena supaya dalam bermusyawarah itu pikirannya cerah dan kekeruhan hati hilang. Nah, di sini musyawarah perlu ketajaman analisis dan perlu sesuatu ya. Nah, sesuatu itu kemudian ada orang yang menyebutnya dengan firasat, dengan hidayah dan sebagainya. Nah, sesuatu itu datangnya pada orang yang jiwanya suci. Nah, itulah kenapa harus ada permaafan. Sikap yang ketiga dari orang yang bermusyawarah yaitu harus memohon magfirah dan ampunan ilahi. Dalam kata Al-Quran tadi, wastagfir lahum, memohon ampunan ilahi dan memaafkan juga kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya, sikap yang harus diambil di dalam bermusyawarah yaitu kebulatan tekad untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam musyawarah. Dalam Al-Quran tadi katanya yaitu fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kalian berazam, membuat rencana, membuat kebulatan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Tawakal itu yaitu bekerja keras sekuat tenaga ya. Kemudian setelah bekerja keras sekuat tenaga ternyata tidak tercapai, maka menyerahkan diri kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, petunjuk Al-Quran tentang siapa saja orang-orang yang diminta bermusyawarah. Nah, pada umumnya semua orang menurut Al-Quran itu diminta untuk melakukan musyawarah ya. Sebagaimana tadi contoh suami istri saja ketika menyapi anak dari di penyusuannya itu harus dilakukan melalui musyawarah. Nah, berdasarkan surat Ali Imran ayat 159 ya.
walaupun perintah musyawarah itu ditujukan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun para pakar sepakat berpendapat bahwa perintah musyawarah itu ditujukan kepada semua orang. Bila Nabi yang maksum, ya, yang terbebas dari dosa, bila Nabi yang maksum saja diperintahkan untuk bermusyawarah, apalagi manusia-manusia selain beliau. Nah, di sini Nabi berperan sebagai pemimpin umat. Ayat itu walaupun ditujukan kepada Nabi karena Nabi sebagai pemimpin umat. Jadi berkewajiban menyampaikan kandungan ayat kepada seluruh umat. Sehingga sejak semula kandungannya telah ditujukan kepada mereka semua, kepada kita semua. Kemudian tindakan melakukan musyawarah harus tetap dilakukan, dipertahankan dan dilanjutkan walaupun terbukti pendapat yang pernah mereka putuskan keliru. Jadi pernah di dalam sebuah perang Nabi memiliki pendapat tersendiri, tetapi kemudian para sahabat mengajukan pendapat. Nah, maka atas usulan sahabat itu, di dalam musyawarah itu Nabi menerima usulan itu. Tetapi ternyata usulan itu keliru, karena di dalam perang itu kemudian mereka mengalami kekalahan. Nah, tetapi tindakan yang seperti ini kata para pakar itu harus tetap dilakukan nih, walaupun terbukti pendapat yang pernah mereka putuskan keliru. Kesalahan mayoritas lebih dapat ditoleransi dan menjadi tanggung jawab bersama. Ini tanggung jawab bersama ini menjadi sesuatu yang penting, sehingga ketika orang memiliki rasa kebersamaan, rasa memiliki sense of belonging, maka kemudian tanggung jawabnya ditanggung bersama, baik keuntungan atau kerugiannya. Dibandingkan dengan kesalahan seseorang meskipun diakui kejituan pendapatnya sekalipun. Di sini ada kaidah mahaba manistasyara wala nadima manistakhoda. Tak akan kecewa orang yang memohon petunjuk kepada Allah tentang pilihan terbaik, dan tidak juga akan menyesal seseorang yang melakukan musyawarah. Saudara sekalian, kemudian yang ketiga tentang lapangan musyawarah. Sebagian pakar tafsir membatasi masalah permusyawarahan hanya untuk yang berkaitan dengan urusan dunia, bukan persoalan agama. Ini terlihat dari kalimat dalam surat Ali Imran ayat 159 tadi, syawirhum fil amr. Jadi yang dimusyawarahkan itu adalah persoalan atau urusan tertentu yang belum ada ketetapan yang pasti dalam agama, urusan kita manusia. Sedangkan di dalam Asyura ayat 38, kata-katanya itu amruhum, urusan mereka. Tetapi pakar yang lain memperluas hingga membenarkan musyawarah juga untuk sebagian masalah keagamaan. Alasannya, karena dengan adanya perubahan sosial, sebagian masalah keagamaan belum ditentukan penyelesaiannya di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini disimpulkan bahwa persoalan-persoalan yang telah ada petunjuknya dari Tuhan secara tegas dan jelas, baik langsung maupun melalui nabinya, tidak dapat dimusyawarahkan. Seperti misalnya tata cara beribadah. Misalkan sholat subuh itu 2 rakaat, duhur itu 4 rakaat. Kalau secara logika manusia, kan ketika subuh itu orang masih seger. Kenapa 2 rakaat misalkan? Waktu duhur itu orang mungkin sedang lelah. Kenapa 4 rakaat? Nah, itu tidak boleh dimusyawarahkan oleh manusia. Misalkan kita ganti sajalah, duhur menjadi 2, misalkan subuh jadi 4. Nah, itu karena sudah ada ketentuannya di dalam agama, di dalam beribadah. Musyawarah hanya dilakukan pada hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya, serta persoalan-persoalan kehidupan duniawi, baik yang petunjuknya bersifat global maupun tanpa petunjuk, dan yang mengalami perkembangan dan perubahan. Nah, saudara sekalian, dalam hal ini misalkan ada beberapa kejadian
di dunia modern seperti sekarang ini ada orang yang kemudian transplantasi jantung ya, mendonorkan jantung, mendonorkan mata dan sebagainya. Nah, hal-hal itu belum ada pada zaman Rasul ya, dan itu mengikuti perkembangan zaman. Maka kemudian itu berkaitan juga dengan agama, karena kan berkaitan dengan ibadah dan sebagainya. Apakah organ tubuh boleh disumbangkan dan sebagainya. Nah, kemudian itu dimusyawarahkan sesuai dengan perkembangan zaman. Ini yang mungkin yang dimaksud yang kedua itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan masyarakat dan negara, ya, seperti persoalan ekonomi, persoalan perang, persoalan sosial. Bahkan urusan pribadi dan keluarga, Nabi juga bermusyawarah. Contoh terhadap kasus fitnah terhadap Siti Aisyah, istri beliau. Di dalam sebuah perjalanan, Siti Aisyah itu tertinggal dari rombongan ya. Kemudian beliau ditemukan oleh seorang sahabat, kemudian ditemani oleh sahabat itu sehingga sampai ke tenda. Nah, di situ kemudian timbul desas-desus seolah-olah Siti Aisyah itu telah melakukan perselingkuhan. Nah, maka Rasulullah kemudian bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain tentang kasus ini. Jadi dalam hal ini, dalam kasus keluarga, Rasulullah juga pernah memusyawarahkan hal itu. Jadi kesimpulannya, musyawarah dapat dilakukan untuk segala masalah yang belum terdapat petunjuk agama secara jelas dan pasti, sekaligus berkaitan dengan kehidupan duniawi. Saudara-saudara sekalian, kemudian yang keempat, petunjuk Al-Quran itu siapa saja pihak yang diajak bermusyawarah ya. Tadi sudah disebutkan bahwa setiap orang itu bisa diajak bermusyawarah. Tetapi untuk lebih afdolnya ya, sabda Nabi pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Qarramallahu wajhah, wahai Ali, jangan bermusyawarah dengan penakut karena dia mempersempit jalan keluar. Jangan juga dengan yang kikir, karena dia menghambat engkau dari tujuanmu. Juga tidak dengan yang berambisi, karena dia akan memperindah untukmu keburukan sesuatu." Jadi kalau orang yang ambisius ya, misalkan sesuatu yang tidak mungkin, kemudian bagi mereka menjadi sangat mungkin, karena ingin mencapai sesuatu. Ketahuilah wahai Ali, bahwa takut, kikir, dan ambisi merupakan bawaan yang sama. Kesemuanya bermuara pada prasangka buruk terhadap Allah. Kemudian petunjuk yang lain datang dari Imam Ja'far As-Shadiq. Ketika itu beliau berpesan, bermusyawarahlah dalam persoalan-persoalanmu dengan seseorang yang memiliki 5 hal, yaitu akal, lapang dada, pengalaman, perhatian, dan takwa. Dalam konteks memusyawarahkan persoalan-persoalan masyarakat, ya, praktek yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup beragam. Terkadang beliau memilih orang tertentu yang dianggap cakap untuk bidang yang dimusyawarahkan. Terkadang juga melibatkan pemuka-pemuka masyarakat. Bahkan pernah beliau menanyakan kepada semua yang terlibat di dalam masalah yang dihadapi. Nah, itulah praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mudah melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam musyawarah, ya, misalkan seperti orang Indonesia nih, kalau diajak semua bermusyawarah kan tidak terbayangkan 200 juta lebih harus berkumpul di sebuah tempat ya. Maka keterlibatan mereka dapat diwujudkan melalui orang-orang tertentu yang mewakili mereka, yang oleh para pakar diberi nama berbeda-beda. Yang pertama ada Ahlu Syuro ya. Ahlu Asyuro ini merupakan istilah umum di mana para penguasa dapat meminta pertimbangan dan saran. Nah, anggota Ahlu Syuro ini tidak ditetapkan secara rinci dan ketat sifat-sifat mereka, tergantung pada persoalan apa yang sedang dimusyawarahkan. Mungkin dalam hal ini Ahlu Syuro ini seperti anggota DPR, MPR ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada Ahlul Hal wal Aqd.
Ahlul hal wal aqd ini adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh di tengah masyarakat. Sehingga kecenderungan mereka kepada satu pendapat atau keputusan mereka dapat mengantarkan masyarakat pada hal yang sama. Ahlul hal wal aqd ini misalkan kalau pemerintah berhubungan dengan agama mungkin mengajak bermusyawarah dengan MUI ya, dengan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lain-lain. Seperti kemarin memutuskan sidang isbat misalkan ya. Muhammad Abduh memahami ahlul hal wal aqd ini sebagai orang yang memiliki orang yang menjadi rujukan masyarakat untuk kebutuhan dan kepentingan umum mereka, yang mencakup pemimpin formal maupun non formal, sipil maupun militer. Kemudian yang ketiga ada ahlul ijtihad. Nah, ahlul ijtihad ini adalah kelompok ahli dan para teknokrat dalam berbagai bidang dan disiplin ilmu. Nah, misalkan ketika membicarakan konteks tertentu, misalkan dalam masalah pandemi COVID-19, maka pemerintah itu akan mengajak bermusyawarah dengan ID, misalkan Dokter Indonesia. Ketika membicarakan masalah pendidikan, maka mereka akan mengajak serta PGRI, misalkan Persatuan Guru Republik Indonesia dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yaitu tentang syuro dan demokrasi, perbandingan syuro dan demokrasi. Saudara sekalian, manusia mengenal 3 cara menetapkan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Yang pertama, keputusan yang ditetapkan oleh penguasa. Ya, dalam hal ini mungkin kita mengenal sebagai keputusan yang otoriter ya. Yang kedua, keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan minoritas. Dulu ada sebuah negara di Afrika Selatan yang penduduk minoritasnya yang kemudian menetapkan kehidupan. Ini disebut sebagai apartheid ya. Kemudian yang ketiga, keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan mayoritas. Dan ini biasanya menjadi ciri umum demokrasi. Nomor 1 dan nomor 2 jelas tidak sesuai dengan syuro ya. Kemudian yang ketiga, yang demokrasi itu sebagiannya sesuai dengan syuro. Nah, kemudian ciri syuro yang membedakan dengan demokrasi ya. Jadi yang membedakan musyawarah dengan demokrasi, yang pertama, syuro itu keputusannya mayoritas tetapi tidak mutlak. Jadi tidak mesti yang mayoritas itu kemudian mewakili kebenaran ya, karena di dalam syuro tadi ada ahlul ijtihad, ahlul hal wal aqd dan sebagainya ya. Sehingga kalau di dalam demokrasi itu ada istilah suara rakyat, suara Tuhan, mungkin tidak sesuai untuk syuro ya. Kemudian yang kedua, musyawarah berulang-ulang untuk mencapai mufakat dan maslahat. Jadi di dalam musyawarah itu harus dilakukan berulang-ulang sehingga tercapai mufakat dan maslahat. Kalau ujung-ujungnya mentok sekali, ya barulah diambil keputusan dengan berdasarkan suara terbanyak ya. Kemudian yang ketiga, syuro berkaitan erat dengan perjanjian ilahi. Jadi musyawarah itu terkait erat dengan perjanjian ilahi. Sehingga seperti tadi, masalah ibadah tidak boleh dimusyawarahkan ya. Masalah-masalah kejahatan tidak boleh dimusyawarahkan. Kemudian hal-hal yang baik saja seperti berkaitan dengan seperti apa tadi, contohnya itu mengambil madu dari sarangnya, itulah yang berkaitan dengan syuro. Saudara sekalian, akhirnya di dalam surat Al-Maidah ayat ke-48 Allah berfirman, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Setiap umat atau masyarakat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Inilah kemudian yang menjadi dasar bahwa setiap masyarakat itu boleh memusyawarahkan setiap urusan mereka yang berkaitan dengan perkembangan zaman dan sebagainya yang belum ada petunjuk yang jelas. Nah, mudah-mudahan ini menjadi menjadi tuntunan bagi kita tentang apa itu musyawarah. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.